Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. An Umar radhiyallahu an qala, dari Umar radhiyallahu an ia berkata, kuntu ana wa jarun li, aku dan tetanggaku minal ansor, dari ansor. Di riwayat lain disebutkan sahabat Itban bin Malik. Fi Bani Umayyah bin Zaidin, tinggal di Bani Umayyah bin Zaid. Wahia min awalil Madinah, yang berada di perbukitan Madinah. Wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersepakat untuk bergantian turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ke Masjid Nabawi. Yanzilu yauman, dia turun pada satu hari. Wa anzilu yauman, dan aku turun pada hari yang berikutnya. Disebut turun karena memang perbukitan di Madinah, kita tahu pasti jauh dari Masjid Nabawi. Kalau hotel ini hotel ring 3, ring 4 ya. Jalan kakinya cukup jauh, 10 menit. Tapi udah pasti lagi bukan hotel yang ring 3, ring 4 ya, agak jauh. Fa idza nazaltu, kalau aku bagian turun, jitu bi khabari dzalikal yaum minal wahyi wa ghairihi, aku nanti ketika pulang memberitahukan berita yang ada pada hari itu, baik itu wahyu yang turun apa, atau ilmu-ilmu lainnya, informasi-informasi lainnya. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik, dan apabila dia melakukan bagian turun, dia akan melakukan hal yang sama, sharing ilmu, sharing informasi kepada Umar ibn Khattab. Di sini tergambar dengan jelas bagaimana budaya ilmu para sahabat. Ada beberapa catatan. Yang pertama, para sahabat bukan pengangguran, atau kalau dalam konteks hadis ini belum pensiunan ini Umar itu ya. Umar di zaman Nabi itu, pokoknya Umar dengan Nabi itu usianya bedanya 12 tahun. Jadi ketika Nabi wafat 63 tahun, Umar itu 50 tahun. Kalau ini awal hijrah ya, awal hijrah Nabi usia 53 tahun, berarti Umar teh 40 tahun ya, seusia saya. Jadi masih produktif, masih bekerja, dan beliau bekerjanya sebagai petani yang punya kebun di daerah perbukitan Madinah, rata-rata kebun kurma. Dan Umar ini bukan hanya petani tapi juga pedagang. Jadi ngarangkap bandar, dagang sendiri, tidak petani dikirimkan ke bandar atau dikirimkan ke pedagang, dia dagang langsung. Nanti sebagaimana dijelaskan di hadis berikutnya. Jadi meskipun beliau-beliau ini sibuk, tapi ada kesepahaman bahwa yang namanya kegiatan berilmu itu tidak boleh
libur. Dan catatan berikutnya, majelis ta'lim di zaman Nabi itu seminggu sekali, hari Kamis. Selain hari Jumat, hari Jumat mah lain majelis ta'lim, ya, tidak ada tanya jawab lah kasarnya. Hari Jumat itu ibadah tanda kutip lah, kebaktian gitu, tapi tanda kutip. Majelis ta'lim hari Kamis itu terlihat dari hadis Ibnu Mas'ud. Setelah Nabi wafat, yang melanjutkan majelis di Madinah itu diantaranya Ibnu Mas'ud. Lalu kemudian beliau nanti bersama Ali pindah ke Kufah. Makanya madrasah Ibnu Mas'ud itu terkenalnya di Kufah. Beliau bermajelis itu tiap hari Kamis. Murid-muridnya sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari itu minta kepada beliau, kenapa cenah kita belajar teh enggak tiap hari saja? Kata Ibnu Mas'ud, enggak mau. Saya akan bermajelis seperti Rasulullah SAW dulu bermajelis, seminggu sekali, hari Kamis. Tapi di sini Umar dan tetangganya turun ke Masjid Nabawi 2 hari sekali. Dan dijumlahkan menjadi tiap hari, ya. Senin Umar turun, Selasa Itban yang turun, Rabunya Umar yang turun, Kamis begitu terus. Jadi meskipun majelis ta'limnya seminggu sekali, tapi datang ke masjidnya setiap hari hanya untuk berharap ilmu agar tidak ketinggalan ilmu. Di sini saya melihat ada 2 faktor. Faktor yang pertama tentu faktor Nabi SAW, yang beliau itu meskipun tidak bermajelis taklim, apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan itu jadi ilmu. Dalam santainya, dalam kesehariannya itu jadi ilmu. Lebar gitu mun kasar nama, mumpung Nabi aya, ya, ini kan nikmat yang teragung, ya, nikmat yang paling tinggi. Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu 'alaikum ayatina, dan seterusnya. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Nikmat yang teragung, ya. Makanya di surat Ar-Rahman itu Ar-Rahman yang pertama 'allamal Qur'an sebelum khalaqal insan. Itu nikmat yang teragung. Mumpung ada Nabi, jangan sampai dilewatkan 1 hari pun luput dari ilmu yang datang dari beliau, meski dalam keseharian. Kalau dalam konteks hari ini, mumpung ya di masjid ada Pak Haji, ya, ada Ustadz yang memang sudah dalam ilmunya, yang dalam obrolannya sekalipun mengandung bobot ilmu yang tinggi. Harus ada di masjid itu sosok-sosok seperti ini, dan saya yakin ada. Cuma masalahnya ini yang kedua, sejauh mana kadar rasa keingintahuan, curiosity, ya. Dan saya pribadi subjektif memang bisa menentukan kadar jamaah, ya, jamaah yang rutin ini sejauh mana kadar rasa keingintahuannya. Dulu jamaah masjid saya awal saya nikah, ya, rendah. Ya terus dikereuy udah berapa tahun, hampir 17 tahun. Sekarang alhamdulillah sudah tinggi rasa keingintahuannya. Jadi lebar kalau tidak sholat ke masjid teh, teruang riung jeung ustad teh gitu.
Dan ini sesuatu yang berharga, karena dari ustadz, dari sesepuh masjid itu ada banyak ilmu yang bisa ditimba, ya. Saya dulu sekantor dengan almarhumah, ya, Ibu Dede. Beliau bukan ulama, ya, tapi orang yang saya hormat, bukan lulusan pesantren, orang yang saya jadikan sesepuh panutan karena akhlak mulianya. Dan beliau bukan merendahkan, hanya ikut majelis-majelis ta'lim di Masjid Pajagalan dulunya. Jadi ustadz-ustadz yang senior sering cerita, dulu ustadznya bercerita, mengajarkan begini. Kalau ketemu dengan beliau, saya kesempatan saja ngobrol. Bu, ini gimana? Gini gimana? Orang yang tua itu sudah banyak ilmunya, ya, lebar. Ada waktu bersama nganungkul cara ricing. Mun ayeuna mah da ngariung ku ngariung nyararekel HP. Nyararekel HP tengah ngobrol, tidak sharing ilmu. Jadi rasa keingintahuan yang tinggi menjadikan para sahabat, meski jadwal kajianna mun ayeuna mah meureun Sabtu jeung Ahad unggul, tapi datang ke masjidnya tiap hari. Kalau tidak bisa tiap hari, minta kepada yang datang apa nanti sharing. Nah, ini yang ketiganya, berarti muncul budaya sharing yang tinggi. Urang mah dina grup oge sharing stiker. Dina grup WhatsApp teh sharing informasi, ya, nu panaseun hate nya politik nu kararitu. Sharing ilmunya kurang, dan kalaupun sharing ilmu di scroll we. Malas bacanya. Tapi kalau ini kan baca, nanti diskusi gitu. Nah, ini budaya ilmu ini yang harus kita muhasabah, sudah sejauh mana kadarnya ada di kita. Dan kenapa para sahabat tinggi budaya ilmunya, ini yang sudah sering dibahas oleh para balik. Hadis-hadis tentang thalabul ilmi, ayat-ayat tentang thalabul ilmi terlalu banyak untuk diulas kembali. Yang intinya menegaskan bahwa keutamaan, kemuliaan manusia itu ada di ilmunya, bukan di statusnya, bukan di jabatannya, bukan di kekayaannya. Ini semuanya yang ditanam oleh Nabi. Dan Prof. Wan Daud itu nulis kan budaya ilmu. Beliau membandingkan budaya ilmu para sahabat dengan budaya ilmu Romawi, Yunani, Cina, Jepang. Kita sering dalam training, saya dulu kalau ikut pasti udah dijadikan contoh ke Jepang, ya. Sekarang Cina, Barat, Yunani, Romawi. Padahal sok we tingali khazanah keilmuannya banyak mana. Dosen saya dulu kata beliau S2-nya dia perpustakaan. Beliau kepala perpustakaan UIN Jakarta. S2-nya beliau perpustakaan di Amerika. Saya tanya, perpustakaan yang paling lengkap di dunia di mana? Kongres AS nu kamari si Joe Biden nek di baiat terjadi gara-gara loba demonstran ke Kongres. Itu paling lengkap sedunia. Saya tanya, yang paling banyak buku-buku apa? Islam. Fathul Bari wae Pak 13 jilid, Musnad Ahmad 25, Ibnu Taimiyah 30 jilid. Sapinter-pinterna Aristoteles anggur itu sakandal Ibnu Taimiyah. Sapinter-pinterna Plato anggur ya karya-karyanya. Tidak setebal Imam Ahmad, Ibnu Katsir. Ya, wah. Di kita memang nggak ada ya perpustakaan yang lengkapnya kecuali ke pesantren.
Sekarang sudah ada digital kan, Maktabah Samila itu ribuan ya. Pameran-pameran internasional kalau melibatkan penerbit Islam udah pasti we. Pameran buku di mana we di Indonesia misalkan ya, pasti we buku-buku yang banyak itu buku-buku Islam ya. Jadi kadar budaya ilmu Islam itu melebihi budaya ilmu Yunani. Yunani mah budaya ilmu spekulatif, ya, tebak-tebakan. Tapi kalau Islam budaya ilmunya wahyu. Dan semangat orang Yunani dengan para sahabat jauh malah meluat. Bagus para sahabat. Para sahabat mah basicnya al-ummiyin. Al-ummiyin itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi dalam waktu yang cepat bisa mengalahkan peradaban Romawi dan Persia di masanya. Secara keilmuan masif ya. Kekuasaan Islam itu pernah menguasai seperti Genghis Khan, tapi kalau Genghis Khan merusak, menghancurkan, kalau Islam enggak, malah menumbuhkan ilmu ya. Peradaban barat sama, merusak, menghancurkan, kalau menjajah itu merampas, tapi Islam tidak ya. Hungaria itu dulu kekuasaan Turki anger, gereja-gereja banyak. Peradaban ilmu yang bekas Hungarianya ada tetap ya. Jadi itu sudah ada bukunya oleh Prof. Wan Daud, diteliti. Di masyarakat Arab yang jahiliyah, eueuh sakola, eueuh nu pinter, mayoritas bararodo, teu bisa maca, teu bisa nulis. Tapi dengan Nabi SAW mereka bangkit budaya keilmuan dan dalam waktu cepat. Ya, peradaban mana tuh nu naik dalam waktu cepat. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Ubaid bin Umair, anna Abu Musa al-Asy'ari istadzana ala Umar bin al-Khattab radhiyallahu an. Abu Musa al-Asy'ari pernah bertamu ke Umar bin Khattab radhiyallahu an. Falam yu'dzan lahu, tapi tidak diizinkan, tidak kunjung dapat jawaban. Assalamualaikum. Tengah jawab bae terus 3 kali. Wa ka'annahu kana masyghulan, seolah-olah sedang sibuk. Faraja Abu Musa pun pulang lagi. Ini pernah saya alami ya, bertamu ke Cianjur jam 5 kurang. Assalamualaikum. Tetangga yang di depan, mereka Pak Ustadz Agus mohon rupina mah nuju ngaos cenah di Lebak cenah gitu. Da motorna teu aya. Oh nya tuh. Saya tunggu di masjid sampai adzan maghrib mungkin jam 6 lebih. Kurunyung si Ustadz teu aya. Gini Ustadz. Tirahat di jam 5 kirang. Ustadz ngawas di mana? Terus cenah aya di bumi, di pengker. Nuju di balong cenah gitu. Cete. Nah itu istidzan, ini mirip-mirip beginilah ya. Abu Musa al-Asy'ari bertamu, tidak dijawab itu mungkin karena tidak kedengaran. Lalu pulang lagi Abu Musa karena udah 3 kali. Fa faragha Umar lalu selesai dari kesibukannya, faqala. Nah, beliau baru alam asma' sauta Abdullah bin Qais. Perasaan cenah tadi mendengar sayup-sayup suara Abdullah bin Qais. Abu Musa itu nama aslinya Abdullah bin Qais. Idzanulahu, suruh dia masuk. Qila qad raja'a, dah dicari, cenah enggak ada, udah pulang. Fada'ahu, kata Umar, panggil, cari. Lalu ketika ditanya oleh Umar, kenapa kamu katanya tadi bertamu, kenapa pulang lagi? Kunna nu'maru bidzalik, kita akan diperintahkan demikian. Umar marah. Qala ta'tini ala dzalika bil bayyinah, mana buktinya? Kenapa kamu tahu saya enggak tahu? Ini dalam hadis lain yang lebih panjang, kan Nabi bersabda, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu farji'.
Kalau kita bertamu minta izin 3 kali, mengucapkan salam 3 kali, lalu tidak diberi izin, pulang lagi. Ya, ini tolong diperhatikan oleh kita semua. Karena saya juga pernah mengalami pulang capek dari luar kota jam setengah 10 malam, udah tidur karek ngagoler. Assalamualaikum gedor. Ustad deh. Cek pun bojo teh, "Pak, itu tamu kan bae lah, saya capek." Ustad mah pasti ngobrol serius ya. Geus capek. Itu cenah pasti penting, da geus capek atuh. Geus 3 kali balik deui. Eta terus kira udah 3 kali teh. Padahal berarti kan sudah tidak diizinkan, harusnya pulang lagi. Atau tetangga di depan rumah teh keluar ada malam-malam ngegedor. Bade ka Pak Ustad, mohon. Namanya cenah iya. Jerat. Teh cenah ningali motorna aya, namanya bisa wi cenah aya cenah. Tuh cenah apa jadi we kapaksa urang teh turun. Harusnya enggak boleh ya. Kalau udah 3 kali enggak dikasih izin, udah pulang lagi. Dan kita berhak untuk tidak memberikan izin. Bahkan di Al-Quran, wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau kemudian kita datang lalu yang punya rumahnya nantilah, saya lagi sibuk, kita harus pulang lagi, nggak boleh maksa. Eta imah-imah saha gitu. Kan cenah harus menghormati tamu. Iya, menghormati tamu itu nyuguhan ad-diyafah yang istimewa selama 3 hari, yang diafahnya 1 hari pertama. Hari kedua, hari ketiganya biasa-biasa. Hari keempatnya teu disuguhan ge moal doraka. Ya, jadi adab tamu itu nyuguhan. Ini mah masalah izinnya. Kalau kita nggak memberi izin, ya yang punya rumah bapak-bapak tong sok maksa. Tahu nelpon, oh sayanya lagi nggak bisa. Ya contoh punten Mbak, saya cenah abdi bade kadinya dinten anu. Jadwal saya kan padat ngajar. Kalau mau menerima tamu, ya harus ngorbankeun ngajar piraku. Ya nanti aja kalau nggak sore ya, atau nanti pas hari libur, hari Ahad atau gimana gitu. Atau bada duhur agak kosong. Ya, harus minta izin dulu, jangan datang. Saya cenah tuh tamu di luar tuh, di rumah saya tamu. Saya bade ka Ustad, rek ngajar cenah urang. Antep heula cenah. Itu kita berhak begitu ya. Istidzan tuh namanya. Makanya istilahnya bertamu itu istidzan, minta izin. Harus punya izin dulu. Nah Umar marah. Mana cenah dalilna, mana buktina? Kok saya nggak tahu, kamu tahu cenah gitu. Abu Musa ini junior, Umar senior. Ini udah 40, berarti Abu Musa 20 tahunan. Wah cenah budak-budak nyahoti mana gitu. Fantolaqo ila majlisil ansor fasa'alahum. Ia pun pulang ke majelis orang Ansor, karena orang Ansor ya, orang Madinah. Tanya kepada mereka, siapa cenah yang dulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tadi? Faqalu la yashhadu laka ala hadza ila suhuruna. Abu Sa'id Al-Khudri, ternyata yang pernah dengar juga anak muda lagi, anak remaja lagi. Abu Sa'id Al-Khudri masih remaja saat itu. Meureunnya anu ngorama karwat ingetanna meureun. Fadzahaba bi Abi Sa'id Al-Khudri, ya pun kemudian pergi menemui Umar ya bersama Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam riwayat lain kata Umar, saya bukan menuduh kamu berdusta, tapi saya ingin memastikan bahwa hadis Rasulullah itu betul-betul hadis sahih. Jadi tradisi sanad itu sudah ada sejak zaman sahabat. Mariksa, sanad itu kan sandaran. Kalau kita dapat berita, sandarannya mana gitu sanad itu. Ini benar. Kok saya nggak tahu? Mana bukti lainnya? Itu memeriksa sanad. Jadi kalau hari ini Umar ini cukup dia dapat berita yang dia nggak jelas, yang dia baru tahu, kecuali dia teliti sanadnya. Ya. Jangankan jamaah Ustaz bagi malas neliti sanad. Malas
kesimpulan ada muntah sahih dhaif gitu. Sederhana tapi wah nalitinya ya. Saya ketika ditanya Ustaz senari hadis kunut witir betul dhaif 2 minggu ya, meski 2 minggu itu tuh 2 minggu tuluy-tuluyan ya. Beres ngajar, di sela-sela ngajar saya buka kitab, terus teliti sanadnya, telusuri, wah mungkin sampai puluhan kitab kita buka. 2 minggu baru bisa saya tulis. Nah ini data-datanya, dan alhamdulillah data yang saya tulis ada data-data baru yang tidak saya temukan di orang-orang yang mendoifkannya. Itu neliti sana. Jadi saya sibuk-sibukna ya sebagai sekelas Umar bin Khattab, kemudian nama para ustad itu jangan malas meneliti sanad. Lalu kemudian kata Umar sesudah menginsafi dirinya, akhafiya hadza alayya min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sampai luput hal ini dariku, padahal ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhanis safqu bil aswaq, yakni al khuruj ila tijarah. Ini karena aku terlalaikan oleh transaksi di pasar ya, karena berangkat menuju pasar untuk berdagang. Nah ini jadi dalil bahwa Umar selain petani dia juga pedagang langsung. Dan saapik-apikna Umar bergantian dengan tetangganya, aya we yang kurang. Ini juga harus jadi bahan ketawaduan kita ya. Saya misalkan meskipun di pesantren ustad, bukan berarti santri itu tidak punya ilmu yang saya tidak tahu. Pasti ada saja yang lebih muda, yang mungkin lebih pintar, lebih tahu, karena ya kita sudah terlibat dalam banyak kesibukan, pasti akan ada banyak yang terlewat. Dan di sini terlihat penyesalan Umar, kenapa kok ada hadis yang saya tidak tahu. Nah ini juga menggambarkan betapa tingginya budaya ilmu sahabat. Teu apal sahadis we nyeri hate. Ari bapak teu apal sabaraha hadis. Bulughul Maram sudah berapa hadis ya? Sudah 800 hadis. Lebar ya misalkan, atau Riyadhus Shalihin kalau ada yang kajian Riyadhus Shalihin arba'in, arba'in 40 we ya. Sudah paham semua belum? Jadi Umar tuh nyeri hate. Gara-gara sibuk dagang. Tapi beliau tidak kemudian meninggalkan dagang, tetap dagang, tapi bagaimana caranya agar beliau terus update, teliti. Lalu ini hadis yang terakhir, ini rombongan para sahabat yang tinggalnya jauh dari Madinah. Mereka datang ke Madinah, menginap di Madinah selama 20 hari. Sudah begitu baru pulang. Jadi ini mah tipe para pembelajar yang dari luar kota, itu bisa bolak-balik ya. Karena tuh Makkah Madinah dulu ayeuna ku beus bisa kuonta mah 12 hari minimal 10 hari Makkah Madinah. Jadi capek ya. Ya saya juga dulu ketika kuliah di Bogor, meskipun bisa pulang pergi 4 jam jeung macetna 5 jam, angger we mending monokeula di Bogor, atau ketika saya ngajar di Garut monokeula we. Nanti udah habis jadwal ngajar baru pulang. Ini juga begitu. Orang-orang yang gak bisa tiap hari datang ke masjid, mereka menyempatkan diri untuk cuti panjang. Bapak-bapak sok ngalaman cuti panjang? Kok mau pensiunan mah cutina panjang bisa? Cuti panjang itu kan sampai 3 bulan, 2 bulan. Itu dimanfaatkan buat belajar ya. Saya pernah kehilangan ketua DKM Bio Farma. Kamana cete Pak Haji asa geus lila geus aya sabulan leuwih. Nuju masantren cenah di Cirebon, di Ustad Ahsin Muhammad Sakho ya yang ketua Lajnah Tasih Quran. Masantren nuju cuti panjang dimanfaatkan yang masantren. Oh iya bagus. Jadi ada gitu. Beliau belajar bahasa Arab, belajar Quran gitu.
dan menyediakan program-program seperti itu. Ya, ini berarti Nabi itu fleksibel ya. Mau pesantren lama, pesantren kilat ya dilayani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menggambarkan betapa bagusnya budaya ilmu di kalangan para sahabat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.